Masjid Al-Islah, Kementerian Kementerian apa tadi? Koperasi dan koperasi. dan UMKM. Atas bawah. Ini lantai bawah, ruang sholat lantai bawah. Yang tadi lantai atas. Mana? Oh ini Pak Jajan, Pak Jajan. Mumpung lagi sama abang, kita jajan banyak-banyak. Aku mau pilih suka hati lah. Di Kementerian Koperasi Jakarta, minum es cendol Bandung sebelum kita buka sportif ke lantai 2. Ini 2000 jamaah lantai bawah sampai lantai atas. Kuliner dulu kita. Bismillah. Kita OTW pulang ke Depok. Habis khotib nih di teras masjid di lantai 2. Kita nongkrong dulu, ngopi dulu bentar. Bentar lagi kita balik ke Depok. 8 hamil di sini. Kalau kuasa Allah ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وكبيرة لنا وهي نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Islam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita hadir di masjid ini. Alhamdulillah, ini adalah tanda sayangnya Allah kepada kita karena kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam dan sehat walafiat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua yang hadir di Masjid Al-Islah Kementerian Koperasi dan UKM ini dan keluarga kita yang ada di rumah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, khatib berwasiat mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan intisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Bentuk takwa itu adalah kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Membicarakan permasalahan takwa yang tadi kita kutip berkali-kali, setiap khotib mengingatkan di kala Jumat untuk kita meningkatkan takwa. Apa sebenarnya takwa itu? Apa syarat takwa itu? Di waktu yang singkat dan padat pada Jumat kali ini, insya Allah khatib akan mengajak kita memahami tentang permasalahan takwa. Hadirin yang dirahmati Allah, ada 3 hadis pendek dan cepat saja, yaitu yang pertama, syarat orang yang bertakwa sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, yaitu hadisnya adalah man amantu billah summastaqim. Syarat pertama kalau kita pengen bertakwa kepada Allah, pengen mendapatkan posisi takwa nantinya di hadapan Allah, maka pertama adalah dengan iman dan jujur dari iman kita. Bukan hanya sekedar beriman, karena syarat pertama adalah iman. Banyak ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Syarat takwa adalah dengan iman. Apa itu iman? Iman itu yakin kepada Allah. Tapi syarat hadis ini bukan hanya kita sekedar beriman kepada Allah, tapi kita jujur atas iman kita. Bagaimana caranya Ustaz? Kalau kita beriman kepada Allah, Allah menyuruh kita jujur. Dalam kita berkeluarga, kita jujur terhadap istri dan anak-anak kita. Dalam kita bekerja, kita jujur dalam pekerjaan kita. Dalam kita berdagang, berusaha, kita jujur
pada timbangan-timbangan usaha-usaha kita. Maka orang yang beriman lalu dia mengaplikasikan keimanannya dengan jujur terhadap sesama manusia, maka itulah esensi takwa. Yang kedua, syarat orang bertakwa kepada Allah, yaitu hadisnya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada manusia yang lain. Ternyata yang kedua syaratnya juga berhubungan dengan manusia. Kalau syarat takwa yang pertama, ketika kita beriman kita jujur, iman kita aplikasikan kepada manusia. Jujur terhadap sahabat, jujur terhadap atasan, jujur terhadap bawahan, jujur terhadap kolega bisnis. Ini adalah bentuk iman. Amantu billah summastaqim. Yang kedua aplikasinya adalah dengan apa? Memberikan manfaat kepada orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita ingin bertakwa kepada Allah, kita diberikan rezeki oleh Allah, ada hak orang lain di sana. 2,5% wajib kita keluarkan. Infak dan sedekah menambah keberkahan rezeki kita. Maka orang-orang yang selalu memberikan manfaat kepada orang lain, maka dia akan mendapat predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hadirin, kita manusia pasti punya banyak salah dan dosa. Itu sudah kodrat manusia. Al-insan makanul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan dosa. Di rumah tangga kita punya salah terhadap istri dan anak. Di kantor kita punya salah terhadap atasan, bawahan, teman kerja. Dalam dagang kita juga mungkin punya kesalahan ketika kita memperdagangkan tidak sesuai dengan ajas-ajas Islam. Maka ketika kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, dosa-dosa itu akan terkikis dari pahala ibadah kita kepada sesama. Satu saat Rasulullah sedang berdiri di pinggir jalan. Lalu malaikat Jibril turun mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, di sampingmu ada pelacur. Pelacur itu sudah ditetapkan oleh Allah menjadi ahli neraka." Maka malaikat Jibril kembali. Lalu setelah malaikat Jibril pulang kembali, ternyata ada seorang ibu-ibu menggendong seorang bayi yang terus saja menangis. Tangisan bayi ini terus menjadi-jadi. Mungkin bayi ini kelaparan. Si ibunya menggendong ke sana ke sini mencari makanan, tidak dapat. Perempuan pelacur di samping Rasulullah, ternyata dia sedang memakan sebuah kurma. Kurma yang sudah dimakan setengah oleh si pelacur, setengah lagi dihampirilah si ibu itu, diberikan kepada bayi yang menangis tadi. Ternyata bayi yang menangis tadi, dia menangis karena lapar. Si pelacur memberikan setengah kurmanya kepada si bayi, dan si bayi pun kenyang dan tidak menangis kembali. Apa yang terjadi hadirin yang dirahmati Allah? Malaikat Jibril turun lalu memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, Allah sudah merubah ketetapan si pelacur tadi. Yang tadinya dia sebagai ahli neraka, maka dia menjadi calon penghuni surga." Hadirin, ini karena cuma sepotong setengah butir kurma. Seorang pelacur yang banyak dosanya, yang banyak kesalahannya, diampuni oleh Allah hanya dengan setengah kurma. Maka hadirin, mari sama-sama kita berikan manfaat kebaikan kepada orang lain. Coba tengok saudara kita di Palestina, di Gaza, bagaimana menderitanya mereka, kelaparan, kehausan. Maka kalau kita berikan rezeki ke mereka, membantu mereka, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Minimal kata Allah dalam Al-Quran, "Ku anfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Artinya apa? Jaga keluarga kita untuk beribadah, dan jaga keluarga kita agar terus bisa kita berikan keamanan, kenyamanan, kesejahteraan. Kalau kita punya keluarga, punya tetangga, kita berikan manfaat kepada orang-orang itu. Kita tengok kalau kita masak banyak di rumah, tengok kanan kiri, apakah tetangga kita masak atau tidak, apakah tetangga kita makan atau tidak. Maka berikan manfaat walaupun sekecil apapun kepada orang yang ada di sekitar kita. Yang terakhir,
Hadis yang terakhir yang menjadikan syarat kita bertakwa kepada Allah adalah man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Hadirin, kita membutuhkan orang lain. Maka syarat takwa dari pertama, kedua, dan ketiga ini selalu melibatkan orang lain. Selalu ada kalimat hablum minan nas. Kita baik kepada Allah, sholat tepat waktu, ilmu agama kita punya, tadarusan kita selalu, tahajud tiap malam, umroh tiap saat. Tapi kalau kita tidak memanusiakan manusia, maka tidak akan ada efek takwa dari aplikasi yang kita lakukan. Kita ini bukan Nabi Ibrahim yang ketika dibakar oleh Raja Namrud, lalu Nabi Ibrahim minta kepada Allah, ya narukuni. Ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk diselamatkan dari api, Allah menyuruh api itu dalam Al-Quran, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, menjadi dingin. Karena Nabi Ibrahim seorang nabi, minta kepada Allah langsung diijabah. Kita bukan Nabi Musa yang ketika dikejar oleh prajurit Fir'aun, Nabi Musa memohon kepada Allah minta diselamatkan. Kata Allah, pukulkan tongkatmu Musa, terbelahlah lautan. Fir'aun masuk ke dalam lautan dan bala tentaranya. Kita ini manusia yang masih butuh bantuan manusia lainnya. Kalau kita minta kepada Allah, apakah langsung kita sedekat itu dengan Allah diijabah? Mungkin dosa kita terlalu banyak, kesalahan kita menumpuk, maka Allah bukan tidak mengijabah doa kita, tapi Allah mau mengikis dosa-dosa kita, maka Allah tidak langsung mengijabah permintaan kita. Maka hadirin, 3 hadis ini adalah sebuah renungan buat kita, bahwa ternyata untuk menjadi orang yang bertakwa tidak harus menjadi orang yang terlihat soleh di masjid tiap hari, tidak harus menjadi seperti orang alim yang kemana-mana pakai jubah, pakai gamis, pakai koko, pakai kopiah, pakai sorban. Tidak dilihat dari orang-orang yang tiap hari membawa kitab Al-Quran, hafidz Quran. Tapi orang yang bertakwa adalah yang bisa memanusiakan manusia. Maka orang yang bisa memanusiakan manusia, itulah esensi takwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa ya ayyuhal hadirun أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأصقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca suratul Fatihah, kita niatkan, kita hajatkan, mudah-mudahan Kementerian Koperasi yang terbaru bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan insyaallah para karyawan diberikan kelancaran, keberkahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Masjid Al-Islah seluruh pengurus DKM-nya, para asatidnya, para imamnya diberikan kelancaran dalam memakmurkan masjid ini. Dan kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, mudah-mudahan dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa karimina wa zakhrina maulana Muhammad wa radhiyallahu anhu sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan yuwafi ni'mati wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim 'azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judali wa sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Halo guys dulu. Assalamualaikum, halo guys. Halo guys beneran. Kita barusan pulang dari Kuningan, Jakarta. Korban penganiayaan. Hingga sekarang. Rendang. Alhamdulillah makan pagi, makan siang dan makan malam jadi satu porsi. Buset, tersisa amat. Ya, jujur aja ini mah. Apalagi tempat yang biasa nawarin makan lagi pulang kampung. Jujur amat. Tinggal WA aja ibu-ibu yang pada mau jadi mantu. Enak. Kenapa? Udah bosan jadi santri. Tapi ini beda nih, nggak kayak orang santri. Tapi kalau mau hajirin paling juga jarang terong kali ya. Udah gede kayak gitu. Tetap ada lah. Hah? Tetap ada ngajarin prihatin. Kok iya? Tapi terong itu ya laut yang ketiga. Jadi ada ayam, ada ikan, ada terong gitu. Kalau pengen anak itu prihatin, ya itu santri jurusan kami ya biar belajar prihatin mandiri. Kayak mau berkata mandiri ya prihatin. Kenapa? Karena itu kan ada teman-teman yang anak yatim. Tapi kalau nyantren apa-apa enak itu bukan nyantren. Makanya kita ditawarin banyak deh. Salah satu tujuan nyantren itu biar punya mental bagus kan. Iya. Nah kalau nyantren tapi fasilitas dilengkapi semua. Nah, sama aja ngekos. Iya benar-benar. Iya. Ngekos. Makanya kita bertahan sampai tetap biar orang ya teman-teman saya nggak punya orang tua gitu ya. Jadi kalau orang tuanya nanti nikah lagi kan yang suaminya bapaknya dia memahami lah. Bapaknya nikah lagi nggak apa-apa. Tapi kan tetap malah saya nambah jadi ibunya dua kan gitu. Ada teman-teman saya kan nggak punya bapak punya ibu gitu kan. Bapak saya nikah lagi apa kita dukung. Jadi mamahnya jadi dua kan gitu. Mudah-mudahan istrinya nonton ya. Sampai saat ini mental saya masih aman. Tinggal satu aja belum. Nanti kalau udah nikah, nah istrinya Ustadz Imam nonton YouTube bareng sama Ustadz Ade, wah udah. Besok blokir nomor Ustadz Ade. Gak usah main lagi sama saya. Semua akan kembali pada dirinya masing-masing, gitu ya. Kalau emang maaf, kalau emang suka bahasanya suka main perempuan mah mau deket sama orang sesoleh apapun juga tetap gitu kan. Cuman kalau emang orang nggak suka mau deket sama orang yang kayak mana pun juga nggak bakal terpengaruh. Ustadz Imam dekat sama ustadz yang ngerokok tapi nggak ngerokok. Karena nggak ada yang nawarin dan nggak mau sih. Lebih baik dengan berteman dengan orang yang suka bercanda, karena insya Allah hatinya tuh tidak seperti yang diucapkan. Kalaupun suka bercanda hatinya mah baik, daripada orang yang berkata-kata manis tapi di belakang layar Menjerumuskan. Karena kalau imam itu suka sama orang yang kalau ngomong tuh apa adanya, nggak dibuat-buat. Emang karakternya begitu. Ada ya kita bareng-bareng, nggak ada ya kita cari bareng nih. Dan satu lagi, jangan memanfaatkan sahabat. Nah tadi tema ceramahnya memanusiakan manusia. Itu artinya apa? Kita ya kalau mau nyakiti orang kita berkaca dulu. Kalau kita digigitin orang kita sakit nggak gitu? Kalau kita memberi kepada orang, kita diberi orang, kita senang, nah berarti orang lain pun diberi sama kita senang gitu. Itulah takwa. Belajar punya mental memberi, bukan meminta. Belajar bermental memberi manfaat, bukan mencari manfaat. Iya. Sebenarnya menerima pun bagus. Karena percuma ada orang kaya kalau nggak ada orang miskin kan gitu. Tapi yang diberi pun menghargai pemberian orang yang memberi. Saling ini lah, saling
Seorang jenderal nggak bakal disebut jenderal kalau nggak punya anak buah. Seorang bos nggak bakal dipanggil bos kalau nggak ada karyawan. Jadi intinya sama-sama memanusiakan manusia. Si bos memanusiakan karyawan, si karyawan memanusiakan bosnya. Sama-sama menghargai, enak. 10 menit selesai makannya. Santai. Lagi makan nasi Padang daerah Mekarsari langganan Nah, Abi Zainul. Abi Zainul. Kalau ngajak makan kesini bisa. Oh gitu. Jadi kalau pagi Ini langganannya Ustaz rame Abi, banget. Abi Zainul. Kenal Abi Zainul nggak? Hah? Abi Zainul kenal nggak? Habib, Abi Zainul. Habib. Ah, Ini kalau ketemu ya. motornya Mio, Ya. motornya Mio dia. Sering makan di sini katanya. Aku pernah kesini jam berapa ya? Jam 10 atau jam 11? Iya. Oh, rame banget. Saya baru sekali ini. Nanda udah makan belum Nanda? Tanya dulu lagi ya, nanti tanya ya, bungkusin. Nanda tadi bungkusin. Kasihan nonton kalau nggak dibungkusin ya. Kang, nanti bungkus pakai rendang ya. Cuman sayur sambalnya bisa ya. Satu lagi minta cumi. Nanda pakai apa? Ini nggak ada, habis. Iya bisa. Nanda pakai. Rendang aja deh. Nah, yang satu lagi pakai rendang juga sama, tapi beda bungkusan ya. Bisa juga kan? Hah? Bisa juga. Aku langsung dibuka aja. Aku tuh makannya sore. Istri minta 2 bungkus, pakai rendang bungkus, pakai cumi bungkus. Oke. Ini kosong. Oh iya. Terongnya bungkusin ya. Berapa nih satu? Teman teman hari ini Ustaz. Enggak. Hah? Enggak, istri suka terong. Oh, Kan Ustaz punya. iya. Pantesan. Istri suka terong Berapa, Ustaz. Pak? Istri suka terong. Istri suka terong padang. Dia tenang yang panjang emang. Istri. Tenangnya terong yang panjang. Mantap, diajak ambil nasi. Ustaz, tahu punya nasi. Berkah. Teman. Semuanya. Ajak. Nah, juga sih sebenarnya. Bang. Iya, memang masih muda. Saya makan nggak banyak, Bang. Saya makan segini nih kalau siang. Kalau malam begini kan? Cuman gemuk. Nih. Kalau Beda malam- ya? Iya. Kalau malam gerak pokoknya. Maksud? Rapi. Iya. Tuh, Kan daging gemuk tuh bukan rendangnya makan. tuh daging beneran. Kelihatan dagingnya. Terus makan tahu sama lontong tadi kan? Udah kenyang udah. Iya, kementerian. Ini belum makan apa-apa loh. Iya, makanya istri juga kaget. Dan makannya sekarang agak kurang. Diet. Enggak. Tuh, Imam nyuruh 10 menit sih. Hah? Nyuruh 10 menit. Udah 10 menit? Belum. Oh. Maksudnya Ustaz diingetin 10 menit kan? Ya. Tapi nggak tahu tiba-tiba kenyang ya kan? Emang Ustaz begitu kalau makan nggak bisa banyak. Like. Di rumah aja nasi uduk kan nggak banyak nasi uduk kan kalau pagi. Setengah kan makan. Nah, istri 1,5. Lu banyak bener makan. Santai. Tunggu. Tapi nggak tahu kalau pakai jengkol ya kan? Beda. Beda nafsunya. Pun mau. Dan telat dia. Iya, jangan telat. Mau. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Kan mau biasa. Aku masih ingat orang tadi kok. Betul. Jangan merokok ini. Apa orang itu? Dia orang tadi loh. Nggak dibawa anak. Anaknya nggak pakai helm.
Kalah dia kan? Padahal kan imam pula di belakang itu. Nggak mungkin kena dia kan? Kayak apa karena agak terlambat jalan tadi guys? Enggak juga kan? Kita anggap aja dia lagi ada masalah sama istrinya. Makanya suruh antar jemput anak, udah aja. Keselnya dipindahin ke kita. Jadi sama Allah tuh kita jadi lumbung kesalahan ini yang udah nggak apa-apa. Emang Allah yang nyuruh ya. Berarti ada pahalanya buat kita kalau kita menerima kesalahan dia gitu. Lagian nggak kenal juga. Ya Itu nggak bentak-bentak, kalau bentak-bentak. Oh, kalau bentar-bentar bisa turun. Lain tadi. Bisa turun. Saya kasih minyak maksudnya. Ini minyak nih. Tolong subscribe gitu. Tapi pernah Ustaz sama Bang Teguh yang pecinan Kemenak. Di saat jalan naik mobil dia di daerah Sukmajaya, terus di perumahan dia bukannya ini lagi nyerempetnya kencang, mobil orang parkir depan rumah sampai bunyi kan, teriak ibu-ibunya, woi berhenti gitu ya, berhenti, wah ketakutan nih kan, orang kencang banget gitu, karena di kanan ada pohon, jadi mobil itu juga parkirnya salah di depan rumah itu di jalan. Akhirnya Ustaz yang turun, Bang Teguhnya di mobil aja, Ustaz turun langsung, maaf Bu, ini tadi kena pohon sebenarnya nih, ininya gara-gara pohon ini kita kalau kita agak ke kanan kita mentok ke pohon gitu kan. Jadi minyak dulu, maksudnya mungkin dia pikir buat nyemprotin mobil kan. Pas dia ngeliat foto saya, iya, udah nggak apa-apa. Anaknya yang keluar yang laki-laki kan, udah nggak apa-apa. Udah langsung jalan. Mungkin dari situ nyesel gitu, Pak. 500.000 nih betulin mobil. Sama kayak Pak Dok Elviadi, habis dari TV One naik mobil tuh. Pulang dari TV One, Pak Dr. Elviadi pengen minta antar ke Jatinegara beli obat kan. Karena macet lewat lah jalur busway, pakai mobil Pajero kan, di depan ujung keluar busway polisi udah berderet itu razia yang lewat busway itu motor mobil diberhentiin semua. Wah kata Pak Dok, wah 500.000 nih, 500.000 kan namanya lewat busway Pajero pula kan. Pas sudah sampai situ diketok sama polisinya kan, itu polisi tentara tuh yang razia, ini razia gabungan. Jadi Pak Elviadi pengen putar balik ke negara itu, cuma lewat busway biar lebih cepat. Terus mau nabrak pula Pak Dr. Elviadi kan kalau agak grogi begitu tuh, karena lihat razia kan mau ditabrak tuh polisi itu, langsung dia menunggu, buka, nggak tahu di jalur busway gitu kan. Saya langsung pakai kopiah, ditaruh pakai kopiah langsung. Maaf Pak, ini kita buru-buru habis ceramah di TV One gitu kan. Terus ini minyak alimah buat Bapak. Polisinya langsung tertegun ngeliat botol. Oh, makasih Pak Ustadz Ade, kan ada nama Ustadz ya. Makasih Pak Ustadz Ade, ini buat saya, ini ya buat Bapak. Udah, langsung putar balik. Itu polisi-polisi yang di depan sama TNI-nya ngeliatin bengong. Ini kok dibebasin gitu putar balik. Pak Elviadi langsung tadi dibaca apa tadi. 500.000 kan gara-gara minyak alimah kan 30.000. Polisinya mungkin mikir kali udah inget kan. Wah, tadi notis. Minyak alimah 30.000 kan. Itulah khairun nas anfa'uhum linnas. Kita memberi manfaat buat orang lain, akhirnya dimanfaatin sama kita. Itu mah artian nggak benar dari kita itu. Alhamdulillah. Ya kayak waktu Bang Agus tadi kan Imam jadi saksi kan. Dia tenaganya kuat, ngebuka jok motor nggak bisa kan. Imam nggak bisa, Nanda nggak bisa, Bang Eka nggak bisa kan. Coba pakai apa bacaannya ini? Nah, Imam masih belajar nanti kalau mau nikah. Jangan sampai buka rok istri nggak bisa buka. Panjang nih Mas. Oke guys, pelajarannya itu dulu hari ini ya, buat Ustadz jomblo kita yang masih muda, tampan tapi belum berani berambil keputusan. Nah, inilah kita doakan mudah-mudahan 2025 punya jodoh beliau, amin. 28 hamil istri. Kalau kuasa Allah